Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa menerapkan prokes, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu pakai masker, gitu ya. Jangan berkerumun, gitu ya. Jangan lupa selalu mengisi monikes setiap hari, gitu ya, termasuk hari libur, gitu ya. Ya, baik. Kali ini saya akan coba menjelaskan dan mendemokan terkait materi KIKD ASJ kelas 11 TKJ, yaitu konfigurasi, ya, DNS server. Di sini saya menggunakan Linux Debian 10 sebagai servernya, kliennya menggunakan Windows 7. Baik, langkah yang pertama ada buka VirtualBox, ya. Selanjutnya LAN card-nya yang di jaringan sini ada setting adapter pertama. Ini kalau saya jaringan internal, saya kasih nama interface-nya ASJ kelas 11, ya. Ini untuk nyambung ke klien. Adapter kedua saya kasih nama, saya setting, maksud saya adapter terbridge. Ini untuk koneksi ke internet, untuk download paketnya nanti, ya. Oke. Di sini saya menggunakan jaringan kabel, maka di sini saya rubah dulu ini. Ini saya klik. Bentar. Ini saya ganti nih. Terbridge-nya bukan sama WLAN tapi sama Ethernet yang ini, ya. Ini saya klik. Kalau sudah, klik OK. Nah, pastikan settingan networknya sudah benar. Kalau ada yang salah, maka nanti hasilnya juga tidak akan sesuai, gitu. Kalau sudah, interface-nya sudah disetting, langkah berikutnya adalah di kliennya. Kita lihat dulu di servernya. Adapter 1 kita kasih nama interface-nya ASJ kelas 11. Tipe networknya jaringan internal, gitu ya. Di Windows 7, gitu ya, juga sama, jaringannya kita setting juga jaringan internal, namanya ASJ kelas 11. Untuk nama terserah Anda, ya. Ini kalau saya kasih nama ASJ kelas 11. Kalau sudah, kita setting dulu di servernya. Ini kita klik, kita jalankan. Baik, langkah yang pertama, ini sekarang posisi saya ada di level user, ya. Kalau kita berada di level user, maka kita nggak akan bisa mengedit sistem, nggak akan bisa menginstal di sini, ya. Untuk bisa mengedit sistem sama menginstal, pastikan Anda sudah masuk ke mode root atau super user. Langkah-langkahnya seperti ini. Anda ketik SU super user, enter, masukkan passwordnya root. Di sini password saya adalah 1. Oke, kalau sudah prompt-nya yang ini sudah berubah menjadi tanda hashtag di ini tanda dolar, berarti posisi Anda sudah root atau super user. Langkah berikutnya, kita setting repository-nya dulu. Repository adalah kumpulan program Linux, ya, tempat berkumpulnya aplikasi atau program Linux. Berhubung saya setting bridge ke internet, maka repo-nya saya online-kan. Saya pakai repo online, maksud saya gitu. Cara settingnya seperti ini. Pastikan Linux-nya sudah connect internet. Coba kita ping dulu ke google.com. Nah, ini pastikan replay. Nah, ini sudah replay, berarti Linux ini sudah connect internet. Kalau sudah, kita perhatikan, tekan Ctrl sebelah kiri, Ctrl C ini. Untuk membersihkan layar, kita bisa pakai perintah clear, huruf kecil semua. Linux punya sifat case sensitif, berarti perintahnya itu besar kecil pengaruh. Itu kalau Linux, ya. Terus kita tekan enter. Terus kita cek di settingan atau konfigurasi reponya, berarti nano spasi /etc apt/source.list. Di sini reponya masih menggunakan repo lokal, ya. Kita ganti dulu, ini saya kasih pagar dulu. Kita pakai yang repo Kartolo, ya, di Surabaya. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, kita simpan, kita tekan Y untuk menyimpannya, enter. Sekarang kita update, apt spasi update. Nah, kita untuk uji coba apakah Linux kita sudah terkoneksi ke repositorinya Kartolo yang ada di server Surabaya. Enter. Kita tunggu sebentar. Ini cepat lambatnya untuk sinkronisasi ke repo itu bergantung sama spek komputer Anda sama koneksi yang kita gunakan, gitu ya. Ya.
Baik, setelah instalasinya sudah beres seperti ini, langkah berikutnya adalah kita setting filenya. Kita bersihkan layanan dulu, pakai instruksi, pakai perintah clear, seperti ini. Lalu cd spasi / etc, kita masuk ke directory bin, enter ya, kita masuk ke directory bin. Habis itu kita lihat di sini filenya apa aja ya. Ini filenya gitu ya. Oke, file aslinya itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 14, ada 12 ya. Yang Wildan ini sama yang 192 ini adalah kita buat sendiri. Nah, ini coba saya hapus dulu yang 192 sama Wildan ya. RM 192 sama yang Wildan. Ini kita hapus. Kita lihat lagi ls spasi min l. Udah. Pastikan Anda setelah menginstal paket bin, paket DNS server gitu ya. Pastikan Anda setelah mengupdate, kita install dulu paketnya. Mohon maaf, kita install dulu paketnya. Cara menginstal paketnya seperti ini ya. apt spasi install ini ya, spasi min y spasi bin 9 spasi bin 9 utils spasi nettool. Nah, terus enter gitu ya. Nah, ini adalah cara menginstal paket Debian ya. Jangan lupa instruksinya adalah apt spasi install spasi min y spasi bin 9 spasi bin 9 util spasi nettool. Ya, saya ingatkan lagi bahwa instruksinya harus sesuai. Di sini saya menggunakan huruf kecil semua gitu ya. Nah, perintah ini Anda ketik setelah berhasil mengupdate repository ya. Tadi kan saya ketik apt spasi update ya. Setelah selesai, maka Anda ketik seperti ini untuk menginstal paket DNS server, yaitu terdiri dari bin 9, bin 9 util dan nettools gitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai menginstal paket bin tadi ya, saya ingatkan paket bin itu tadi cara menginstalnya pakai instruksi seperti ini ya. apt spasi install spasi min y spasi bin 9 ya, spasi bin 9 util spasi nettool ya. Kalau sudah berhasil installnya, nah, langkah berikutnya adalah masuk ke direktorinya cd spasi /etc bin enter gitu. Terus kita bersihkan layarnya dulu pakai perintah clear, atau kita bisa menekan tombol ctrl sama L gitu. Kita lihat isinya ya, pakai perintah ini ls spasi min L gitu. Nah, ini isinya. Nah, ada berapa itu? 1 2 3 4 5 6, ada 12 file. Yang nggak boleh kurang ya, nggak boleh kurang, harus seperti itu. Ini defaultnya kalau kita sudah install paket bin 9 ya. Kalau sudah, sekarang kita setting ya. Kalau yang saya setting ada beberapa file di sini. Yang pertama named.conf.default.min.zone yang ini. Nah, ini ya. Pertama kita setting yang ini. Kita setting dulu. Nano spasi named.conf.default.min.zone. Tekan tab itu aja, nanti lengkap sendiri. Terus enter. Nah, oke, di paling bawah sendiri, paling bawah. Oke. Nah, kita ketik di sini. Persis atas. Scriptnya atau formatnya persis atas, zone. Tuh. Sebentar. Nah, ini sudah ada nih bekasnya yang dulu. Ini saya hapus dulu lah ya, saya hapus dulu. Ini bekasnya sebelumnya ya. Saya hapus dulu. Oke, bentar. Ini ngapusnya kebanyakan. Petik titik koma.
kurung awal gini. Nah kalau sudah, sekarang kita coba ketik zone. Nah ini ketik manual ya, kita buat inisialisasi untuk domain. Kita ketik di sini zone, terus kita ketik domain kita, misalkan namanya Syafiq ya, Syafiq dot tkj misalkan gitu ya, gitu. Terus ini tipe master ini, terus file /etc /bin nah, ini namanya terserah yang ini, kita buat sama aja ya, Syafiq gitu aja ya. Ya gini, terus jangan lupa petik. Nah ini harus persis, kalau petik-petik, kalau koma-koma, kalau spasi-spasi. Terus kurung kurawal, titik koma, jangan lupa. Buat lagi zone, yang atas itu untuk yang forward, sekarang yang resolve, yang reverse, yang reverse untuk DNS reverse-nya. Nanti yang Syafiq.tkj itu namanya DNS forward, ya, merubah domain menjadi IP. Yang bawah ini namanya DNS reverse, merubah IP menjadi domain. Caranya dibalik IP-nya, ya. Ini IP-nya berapa ya? Saya lupa ini. Saya lihat dulu ya, sebentar. Saya simpan dulu ini. Saya cek IP-nya, IP A yang mengarah ke klien. IP A ENP0S3. Ini interface yang mengarah ke klien, ya. Oh sorry, tambah show IP A show spasi. Nah, IP saya adalah 192 ini ya, 192.168.5.25/20. Oke, dibalik nanti 5.25, berarti nano spasi named tekan tab dot default tekan tab enter. Terus yang paling bawah di sini dibalik. Jadi 5.168.192. Tadi kan IP-nya kan 192.168.525. Nah, untuk DNS reverse itu dibalik. Dibalik ya. Berarti yang depan ada di belakang, yang belakang ada di depan. Yang diambil hanya 3 byte yang pertama, dibalik. 3 byte yang pertama dibalik. Tadi 5.168.192 terus .in min addr ya, .arpa petik, terus kurung kurawal enter, tipe master. Ini harus hafal ya, harus hafal. Terus jangan sampai salah pengetikan. Slash jangan lupa etc. Ini lokasinya harus di sini ya, terserah. Ini contoh saya buat setting default aja. Ini untuk penamaan yang DNS reverse-nya terserah. Misalkan kita buat nama, kita ambil dari IP depannya 192 juga boleh, nggak apa-apa. 192 misalkan gitu. Nggak harus ini ya, nggak harus namanya, nggak harus 192, terserah gitu ya. Nah, terus kalau sudah seperti ini titik koma, nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini kita simpan, tekan F2, tekan Y, terus enter. Di file yang pertama udah selesai kita setting named.com.default.zone. Sekarang kita bersihkan layarnya dulu. Clear. Sekarang kita lihat isinya. Nah, lagi. Setelah file ini udah disetting ya, langkah berikutnya adalah kita copy. Ada 2 file yang di copy, yaitu db127 sama yang db lokal. Ini kita copy. Oke, kita copy dulu. Setelah kita setting named.com.default.zone yang ini, sekarang kita copy file yang db127. Kita copy pakai perintah cp ya. Cp itu untuk mengcopy. Cp spasi db.127 kita copy menjadi nama sesuai dengan yang kita setting tadi di named.com.default.zone. Tadi kan kita kasih nama 192 kan ya. Tadi 192 gitu. Ya. Yang kedua yang kita copy adalah file yang db.local. Nah, kita copy dp ya, spasi db.local. Tadi kita kasih nama Syafiq kayak gitu ya. Jadi Syafiq. Nah, terus kita enter. Ingat nama yang ada di sini, yang ini, yang 192 sama yang Syafiq itu mengacu ke sini. Cat named.default.zone.
itu kan ada Syafiq ya, ini loh. Ini Syafiq, ini 192 gitu. Yang Syafiq itu isinya diambil dari db.lokal ya. Yang 192 isinya diambil dari db.127 gitu ya. Kalau sudah, nah ini saya bersihkan layarnya lagi pakai perintah clear, enter. Kita lihat hasilnya isinya. Habis di copy tadi loh. Nah, ini sudah jadi 192 sama Syafiq ya. Kalau sudah, ini kita setting. Tadi kan kita sudah setting yang ini, named.com.tipeminzone ya. Sekarang kita setting yang ini sama yang Syafiq ya. Mana dulu Pak, terserah. Misalkan yang ini dulu ya. Tadi nano spasi 192, enter. Yang ada kata-kata localhost kita ganti menjadi domain kita. Tadi kan namanya syafiq.tkj ya. Kita ganti. Kita tekan CTRL sebelah kiri, Ctrl W. Kita ketik di sini localhost. Nah, enter. Kita ganti dengan nama apa? Gitu ya. Saya ulang lagi. Ctrl backslash ya, bukan Ctrl W tapi Ctrl backslash. CTRL sebelah kiri ditahan sama tekan backslash yang ini. Ya, ini ya, klik. Ini kan ada keterangannya search or to replace. Berarti localhost ini diganti dengan nama apa? Dengan syafiq.tkj. Enter. Kita ganti semuanya, kita tekan A, all. Nah, udah berubah semuanya itu ya. Yang awalnya tadi localhost sekarang udah berubah menjadi syafiq.tkj. Udah beres ini kan ya. Kalau sudah, yang ini, yang depan yang ini, nah, yang depan ini, oke, kita ganti yang ini ya. Kita ganti yang depannya ini. Bentar, ini kita ganti. Tadi kan IP-nya dibalik ya, 192.168.525. Nah, 25-nya taruh sini. Berarti yang terakhir ditaruh di file ini, 25, gitu ya. Kalau ingat-ingat, kalau sudah kita simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Beres. Yang 192 udah beres. Sekarang yang satu lagi yang Syafiq ya. Nano spasi Syafiq. Enter. Sama yang localhost, ada kata-kata localhost ini Anda ganti dengan domain Anda. Ctrl backslash localhost, enter. Saya ulangi lagi ya. Ctrl backslash localhost, enter. Diganti dengan syafiq.tkj, enter. Kita ganti semuanya, all, tekan A, udah berubah. Terus yang in A, add internet name, A itu address. Ini kita ganti IP kita, IP Linux kita ya, jangan lupa IP Linux kita 192. Ini kalau IP saya ya, nanti mohon disesuaikan sama IP yang ada di Linux Anda masing-masing, disesuaikan. 168, ini kalau saya ya 5.25. Terus yang bawah ini untuk IP V6, ini kita hapus dulu soalnya kita nggak menggunakan IP V6. Oke, ingat yang ada titiknya itu yang domain. Kalau IP belakangnya tidak boleh ada IP-nya. Yang ada IP, kalau IP belakangnya tidak boleh ada titiknya maksud saya. Kalau domain belakangnya wajib ada titiknya ya. Kalau sudah kita simpan, tekan F2, tekan Y, enter. Oke. Named.com.defaultminzone sudah kita setting, yang ini sudah kita setting. Terus yang 192 sudah kita setting, yang Syafiq sudah kita setting gitu. Ada satu file lagi yang perlu kita setting yaitu resolve.com. Nanti nano spasi /etc resolve.com. Oke, kalau lihat di sini, ini ada keterangannya di bawah is merah ini yang di bawah ini loh. Is unreadable. Ini berarti filenya ini dikunci atau diproteksi. Kita buka dulu proteksinya ya. Kita buka dulu proteksinya. Oke, ini kita keluar dulu, tekan F2. Cara buka proteksinya chattr min i /etc resolve.com. Nah, min itu tuh buka lognya atau kuncinya atau proteksinya. Kalau mau proteksi ganti min jadi plus, jadi chattr plus ini. Nanti setelah kita edit dulu. Nano spasi /etc resolve.com, kita edit. Yang name server ini benar, yang ini setnya ini namanya bukan
Wildan tapi Syafiq tadi kan ya. Kita menyesuaikan sama domain yang kita buat ya, Syafiq. Ini juga gitu, Syafiq. Syafiq. Ya. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Tekan F2, tekan Y, enter. Terus kita kunci lagi. Pakai plus I, CHTTR spasi plus I, enter. Ini untuk kunci. Kalau sudah, sekarang kita restart binnya, paket DNS servernya kita restart pakai perintah ini /ctc. Ini perintahnya macam-macam ya. Kalau saya menggunakan perintah ini init.d. Ingat perintahnya tidak sama dengan saya, nggak apa-apa ya. Cara untuk merestart, cara untuk nyeting, cara untuk mematikan PC atau mematikan sistem Linux itu macam-macam. Anda pilih sesuai dengan yang Anda inginkan ya, nggak harus sama dengan saya. Kalau saya untuk merestart paket yang sudah disetting itu adalah pakai perintah etc ini.d/bin9 spasi restart, enter. Pastikan statusnya oke. Nah, sebelah kiri itu, nah, oke kan? Yang ini ya, ini kan? Nah, oke kan ya? Kalau sudah, sekarang kita lihat statusnya. Sama beritanya belakangnya diganti tadi. Status itu jalan nggak paketnya? Jalan nggak servisnya? Alhamdulillah di sini keterangannya aktif ya. Terus kita cek, cara ngecek apakah settingannya sudah benar apa belum. Kalau dari server ada beberapa cara. Yang pertama, kita pakai berita ini, ping spasi IP-nya dulu 192.168.25 pastikan replay. Replay. Untuk berhenti dari sini supaya nggak replay, Ctrl C. Untuk memberhentikan. Membersihkan layar, tekan Ctrl L, Ctrl sama L. Tes yang kedua, kita ping domainnya. Tadi kan namanya syafiq.tkj, harus replay. Terus IP-nya harus sesuai. Nah, ini replay kan ya. Ini IP-nya 192.168.525 kan gitu kan ya, sama benar. Terus kita pegang dulu Ctrl C, berhenti kan. Bersihkan layar, Ctrl L, Ctrl ya sebelah kiri sama huruf L. Nah, udah. Tes yang ketiga, kita bisa pakai perintah nslookup spasi IP-nya Linux 525. Kalau diketik IP-nya Linux, maka munculnya harus domain kalau benar. Nah, kita lihat di sini munculnya domain kan ini kan, syafiq.tkj. Kalau diketik domain, munculnya harus IP, berarti syafiq.tkj. Ini kan domain ya. Ketika saya ketik nslookup spasi syafiq.tkj atau nslookup sebagai domain Anda, ketika di enter harus muncul IP-nya. Kita lihat di sini, ini kan IP-nya. Bahwa syafiq.tkj itu IP-nya ini, gitu ya. 53 itu adalah port untuk DNS server. Kalau sudah gitu, ada juga cara lain untuk ngecek DNS, yaitu pakai perintah dig ya. Kalau pakai IP, ngecek IP-nya, maka dig spasi min-x spasi IP-nya Linux Anda berapa? 192.168.5.25, enter. Pastikan statusnya di sini no error, gitu ya. Nah, ini udah benar berarti ya. Yang untuk DNS reverse-nya, saya bersihkan lagi layarnya. Sekarang kita cek yang DNS forward-nya. Berarti kalau DNS forward ngeceknya gini, dig spasi langsung domainnya, nggak usah min-x, nggak usah ya. Khusus IP tambahin min-x. Kalau domain nggak usah min-x ya. Oke, berarti syafiq.tkj. Ini juga gitu, harus ketika di enter statusnya harus no error. Anda lihat di sini statusnya no error. Iya, jadi beres. Oke, itu kalau nyobanya dari server. Kita akses sekarang domainnya dari server. Di Linux, dari command prompt-nya, dari terminal Linux atau dari konsolnya Linux, kita bisa mengakses domainnya juga pakai web browser yang under konsol, berarti berjalannya melalui terminal gitu ya. Macam-macam ya. Ada W3M, ada www main browser, ada linx, ada links gitu, macam-macam. Contoh kita menggunakan yang www
min browser gitu. Kalau nggak ada ya install dulu ya. www min browser spasi domain aja. Tadi kan namanya Syafiq ya, syafiq.tkj, terus enter. Nah ini kan buka ini. Welcome to Wildan. Ya kalimat Wildan ini bisa diganti, bisa diganti. Misalkan welcome to Syafiq bisa. Caranya gini, saya keluar dulu, tekan key ya, yes. Oke, saya masuk ke nano spasi /etc /www /var www html index. Nah ini kan enter gitu ya. Kalau sudah, sekarang ini kita ganti di sini. Kita ganti. Bentar, kita ganti. Ini kita ganti subtitle-nya menjadi nama Anda. Misalkan contoh tadi kan namanya Syafiq ya, jadi Syafiq. Terus di sini, ini ganti-ganti gak apa-apa sih. Ini hanya untuk inisialisasi bahwa ini memang web server Anda, gitu aja. Oke, ini saya ganti menjadi nama Anda, Syafiq. Syafiq pakai key ya. Oke, kalau sudah kita simpan, tekan F2, tekan enter, sudah. Kalau sudah kita coba lagi, jadi www min browser, nama domain kita apa gitu ya, terus enter. Nah udah berubah kan, welcome to Syafiq. Iya. Di sini saya web servernya menggunakan Nginx. Ya. Terserah nanti Anda kerjakannya pakai Apache 2 boleh, pakai Nginx boleh, ya. Kalau mau keluar tekan key. Nah, ini adalah cara ngetes DNS server melalui Linux, melalui servernya sendiri. Nah, kalau udah berhasil, langkah berikutnya kita tes melalui kliennya, ya. Oke, sekarang kita jalankan kliennya dulu. Oke, kita jalankan kliennya. Nah, ini Windows 7. Kita jalankan dulu, mulai. Kita tunggu sebentar, lagi proses.
Oke, kita tunggu sampai tampil seperti ini. Oke, kalau sudah dicek di setting di server udah beres, pengujian di server udah beres, langkah berikutnya adalah kita aktifkan kliennya. Di sini saya menggunakan Windows 7. Windows 7. Sekarang kita masuk ke network connection sini. Ya, di sini kita masuk ke menu RAM di sini. Ya, kita masuk ke menu RAM. Oke, ini. Oke, kita ketik di sini ncpa.jpl. Kita ketik ncpa.jpl. Baik, kita coba lagi, kita buka menu run, kita ketik ncpa.jpl, klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan network Anda atau kartu jaringan Anda sudah dikenali. Kalau sudah, kita pilih dulu local area connection, kita klik satu kali, klik kiri ya, satu kali aja. Terus kita klik kanan, Anda pilih ini, klik kanan, muncul pop up menu seperti ini. Dan pilih yang paling bawah properties ini ya, diklik, nanti muncul tampilan seperti ini. Anda pilih yang internet protokol versi 4, soalnya kita menggunakan IPv4. Ini diklik, Anda klik properties. Anda setting menjadi seperti ini, obtain an IP address automatic. Untuk yang DNS juga sama, Anda setting obtain DNS server address automatic ya. Jadi pastikan dua-duanya sudah automatic. Kalau Anda menggunakan DHCP server ya. Sekarang kita cek. Baik, sekarang kita coba habis di setting DHCP kliennya di sini. Ini tadi kan habis di setting otomatis ya. Kalau sudah, ini kita close aja nggak apa-apa. Anda buka command prompt cmd. Terus di sini coba Anda ping ke IP server Linux Anda 5.25. Oke, kalau sudah kita coba ping ke domain sekarang savik.tkj. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba ns lookup IP Linux server Anda, IP DNS ya 5.25. Sudah benar. ns lookup savik.tkj. Nah, kalau semuanya sudah benar seperti ini, langkah yang terakhir kita buka browser. Ya, misalkan di sini saya pakai IE Internet Explorer, di sini kita ketik IP-nya Linux Anda 5.25. Nah, udah berhasil. Sekarang kita coba ketik menggunakan domain sampean, domain kita ya. Contoh di sini nama domainnya tadi kan Savik, jadi langsung nggak pakai www, langsung savik.tkj. Udah berhasil ya. Baik, berikut ini adalah tutorial terkait materi ASJ, Maple ASJ kelas 11, yaitu instalasi dan konfigurasi DNS server di Linux Debian 10 menggunakan klien Windows 7. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih belum paham, silakan menghubungi ke guru Maple praktikum Anda masing-masing atau bisa diskusi dengan saya ya. Baik, saya akhiri tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.